Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, di hari ini seperti hari-hari biasanya saya akan membawakan satu materi yaitu tentang Jagat Raya dan Tata Surya. Adapun saya sendiri Frederick Mulakofea SPD dari SMA Negeri 16 Seram bagian Barat. Materi ini dibawa KD 3.3 yaitu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi proses pembentukan jagat raya dan tata surya. 2. Mengklasifikasikan teori pembentukan jagat raya dan tata surya. 3. Menjelaskan unsur-unsur tata surya. 4. Menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang kelima, menjelaskan terjadinya pasang surut air laut. Kita langsung saja dengan poin yang pertama, yaitu pengertian jagat raya. Yang disebut jagat raya atau alam semesta atau antariksa, yaitu ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tetapi ada batas-batasnya yang belum dapat diketahui. Jagat raya diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai. Jagat raya terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem-sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Salah satu di antaranya adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi-galaksi terdiri atas benda-benda langit yang ada, yang membentuk sistem bintang yang kecil-kecil. Salah satu anggota dari tata surya adalah planet bumi. Susunan atau isi jagat raya adalah kabut-kabut ekstra galaksi, sedangkan bintang-bintang atau benda-benda langit hanyalah kelompok kabut ini. Dalam buku Just Six Numbers, astronom Inggris Martin Rees menulis bahwa alam semesta kita diatur hanya oleh 6 bilangan, yang nilainya ditentukan pada saat dentuman besar atau Big Bang terjadi. Lebih lanjut, Rees menulis bahwa apabila satu saja dari keenam bilangan tersebut berubah nilainya sedikit saja, maka alam semesta kita akan menjadi tempat yang lain sekali dan boleh jadi akan menjadi dunia yang tak bersahabat bagi kehidupan. Pendapat Martin Rees yang mengatakan bahwa 6 besaran tersebut hanya boleh memiliki nilai-nilai tertentu untuk dapat menghasilkan jagat raya yang bersahabat bagi kehidupan, kini ditantang oleh Fred Adams, seorang astrofisikawan dari Universitas Michigan di Ann Arbor. Dalam publikasi terbaru yang akan segera diterbitkan, Adams berkata bahwa 3 konstanta fisika yang paling relevan dalam proses pembentukan dapat saja memiliki nilai yang berbeda dengan apa yang terdapat di jagat raya kita. Namun, masih mengizinkan terbentuknya bintang-bintang yang dengan kata lain, angka-angka yang dimiliki jagat raya tidak sespesial apa yang selama ini diduga. Untuk itu kita segera masuk untuk poin yang berikut, yaitu tentang galaksi.
di mana kata galaksi berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaxias, yang berarti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti, yang disebut Milky Way. Galaksi adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas bintang. Dalam hal ini bintang dengan segala bentuk dan manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas, dan debu kosmik, medium antar bintang. Ciri-ciri galaksi. Yang pertama, galaksi mempunyai cahaya sendiri, bukan cahaya pantulan. Yang kedua, galaksi-galaksi lainnya dapat terlihat berada di luar galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, jarak antara galaksi yang satu dengan yang lainnya jutaan tahun cahaya. Kemudian yang keempat, galaksi mempunyai bentuk-bentuk tertentu, misalnya bentuk spiral, bentuk elips, dan bentuk tidak beraturan atau irregular galaksis. Menurut para ahli astronomi, ruang galaksi yang satu dengan galaksi yang lainnya tidak kosong, tetapi mengandung materi yang disebut zat intergalaksi. Zat intergalaksi ini seperti zat interstellar yang terdiri dari proton, elektron, dan ion lain yang bergerak simpang siur dalam jagat raya ini. Galaksi kita dikenal dengan Bima Sakti. Dalam galaksi kita kira-kira terdapat 200 miliar bintang, di mana galaksi Bima Sakti berbentuk spiral atau gulungan. Tetapi karena bumi terletak di dalam galaksi, kita melihatnya sebagai pita kabur berisikan bintang-bintang. Bima Sakti kira-kira terbentang selebar 100.000 tahun cahaya, dan bagian tengahnya kira-kira setebal 15.000 tahun cahaya. Tata surya kita terletak sekitar 30.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Galaksi ini merupakan galaksi yang berstruktur paling sempurna yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pusat spiral galaksi yang terdiri dari gugusan bintang yang berbentuk bulat, di mana bulatnya ini adalah bulat lingkaran yang membungkus pusat spiral dengan ringan dan lengan spiral. Ini adalah contoh gambar dari galaksi Bima Sakti yang diambil dengan teleskop Hubble dan sudah diabadikan oleh para astronom ya. Kita lanjut saja tentang macam-macam galaksi spiral. Jadi galaksi spiral ini terbagi dalam beberapa macam. Di antaranya galaksi Bima Sakti, yang dimana planet bumi berada. Kemudian galaksi Andromeda. Kemudian galaksi dolar perak atau silver coin. Kemudian galaksi roda biru atau blue pinwheel. Dan galaksi pusaran air. Yang pertama kita bahas yaitu tentang galaksi Bima Sakti. Ini adalah contoh gambar dari galaksi Bima Sakti yang dimana planet bumi berada. Kemudian yang kedua ini adalah galaksi Andromeda. Tampilannya seperti ini. Yang ketiga ini contoh gambar
dari galaksi dolar perak atau silver coin. Ini karena mungkin warnanya berwarna perak dengan bentuk spiral juga ya, yang dilambangkan dengan bentuk menyerupai koin, sehingga dikatakan galaksi silver coin. Sedangkan ini adalah galaksi roda biru atau blue pinwheel. Ini juga merupakan yang tampak di gambar ini adalah galaksi roda biru dan merupakan bentuk dari galaksi spiral. Jadi tetap bentuknya masih spiral. Sedangkan ini adalah galaksi pusaran air. Bentuknya menyerupai dengan pusaran air. Kemudian kita berpindah untuk poin yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu tentang bintang. Di mana bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lain. Bintang nyata adalah bintang yang menghasilkan cahaya sendiri. Secara umum, sebutan bintang adalah objek luar angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri atau bintang nyata. Kemudian kita lanjut untuk materi yang berikut, yaitu tentang poin besar yang kedua, yaitu tentang tata surya. Adapun seperti yang tampak pada slide di depan, di mana yang akan kita lihat yaitu tentang susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Di mana anggota tata surya terdiri dari planet, kemudian asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Jadi bagian-bagian dari tata surya ini nantinya akan kita bahas satu persatu. Sedangkan tampilan dari tata surya ini sebagaimana yang berada dalam ruang angkasa seperti digambarkan dalam animasi pada video di atas. Kita dapat memperhatikannya mungkin beberapa detik sebelum kita masuk ke poin-poin materinya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang planet. Di mana planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contoh, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Seperti hal dulunya kita kenal ada juga planet Pluto, namun karena planet Pluto ini sudah tidak beredar pada lintasan orbit, sehingga sudah dikeluarkan dari gugusan planet-planet yang ada di antariksa. Dikatakan bahwa planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, dikarenakan semua planet yang ada, mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus, itu mengambil cahayanya itu dari matahari, di mana matahari sebagai pusat atau matahari sebagai inti yang dapat memantulkan cahaya kepada planet-planet tersebut.
Seperti halnya yang tampak pada gambar, di mana yang pertama yaitu yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius. Dilanjutkan yang kedua itu planet Venus. Posisinya dapat kita lihat secara bersama pada lintasan orbit. Kemudian yang ketiga yang kita huni yaitu planet Bumi. Kemudian yang keempat Mars. Di mana planet Mars ini planet yang mirip dengan planet Bumi. Namun dari kesekian planet yang ada, tidak ada kehidupan di sana selain planet Bumi. Kemudian ada planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet yang terbesar di dalam tata surya. Dan juga planet Jupiter ini adalah planet yang memiliki satelit terbanyak di alam semesta. Kemudian yang berikut yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini punya ciri khas khusus yang ditandai dengan adanya cincin yang melingkari planet tersebut. Kemudian planet Uranus. Uranus juga ditandai dengan adanya cincin, namun tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu nyata seperti dengan planet Saturnus. Saturnus. Kemudian yang berikut lagi yaitu yang terakhir yaitu planet Neptunus. Adalah planet yang paling terjauh dari pusat tata surya yaitu matahari. Kemudian untuk yang berikut yaitu kita lihat pada gambar yang tampil itu ada bentuk serbuk batu-batu kecil yang mengelilingi lintasan orbit planet-planet tadi yang berwarna putih nih. Ini disebut dengan asteroid. Sedangkan yang berbentuk seperti cahaya putih yang menggunakan ekor ini adalah komet. Kita lanjut dengan pengelompokan planet, di mana kita akan melihat yang pertama yaitu pengelompokan planet, di mana bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Seperti yang tampak pada gambar, di mana planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Seperti yang tampak pada gambar. Jadi bumi berputar, sedangkan planet yang berada dalam lintasan orbit ini yang di bagian tengah adalah planet inferior. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa planet inferior ini yaitu planet Merkurius dan Venus karena berada dalam lintasan orbit planet bumi. Sedangkan planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit planet bumi. Seperti yang tampak pada gambar, yang termasuk planet superior adalah planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita lihat lagi untuk poin yang berikut terkait dengan pembagian planet berdasarkan asteroid sebagai pembatas planet. Ini dikelompokkan menjadi dua planet yang besar atau dua cakupan yang besar, yaitu planet dalam dan planet luar. Yang tadi dibatasi oleh bumi, sedangkan yang kedua ini dibatasi oleh asteroid atau batu-batu kecil tadi yang berada pada lintasan orbit. Yang berada di dalam
eh, orbit asteroid tadi itu disebut planet dalam. Di mana planet dalam yaitu planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Yang termasuk planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Yang termasuk planet luar antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian untuk bagian yang ketiga, yaitu pembagian planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Di mana kita lihat planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Seperti halnya yang tampak pada gambar, kita lihat planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan Bumi. Yang tampak pada gambar lingkaran bagian kanan itu adalah planet terestrial. Yang termasuk planet terestrial antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi planet-planet ini yang memiliki ukuran yang hampir sama. Kemudian yang berikut itu planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran yang sangat besar dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di mana T1 ya kita ulang, di mana T1 adalah periode revolusi planet nomor 1. Jadi T1 itu menandakan periode revolusi planet yang pertama, kemudian T2 itu periode revolusi planet yang kedua, kemudian ada D1, itu jarak rata-rata planet yang pertama ke matahari, sedangkan D2 itu jarak rata-rata planet yang kedua ke matahari. Itu cara perhitungannya ya. Kemudian yang berikut kita akan membahas tentang gerak planet. Seperti halnya yang telah saya tampilkan pada gambar di atas atau gambar pada slide, di mana gerak planet dan semua anggota tata surya mengikuti hukum gravitasi universal atau hukum gravitasi secara umum ya, di mana kita lihat MP ini adalah massa planet, kemudian MM adalah massa matahari,
Kemudian R adalah jarak antara massa dan F adalah gaya tarik matahari pada planet. Selanjutnya hukum gravitasi universal. Kemudian ada planet bumi dan planet yang lainnya bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Kemudian gerak satelit mengelilingi planet disebabkan ada gaya gravitasi planet pada satelit. Kemudian planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari memiliki massa lebih besar dari planet. Hal ini memang semuanya dibahas dalam gerak planet. Selanjutnya, satelit mengelilingi planet karena planet memiliki massa lebih besar dari satelit. Kita lanjut lagi. Besar gaya tarik matahari pada planet adalah sebanding dengan besar massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa tersebut. Ini adalah bentuk perhitungannya. Kemudian kita lanjut lagi dengan periode revolusi. Berbicara tentang revolusi berarti kita berbicara tentang benda-benda langit mengelilingi matahari ya. Seperti halnya yang tampak pada gambar, di mana periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari satu kali putaran penuh ya. Mana kita lihat yang tampak pada gambar contoh dari tanggal 21 Maret itu belahan bumi utara awal musim semi. Jadi pergantian musim ini dipengaruhi oleh revolusi tadi. Sehingga dikatakan bahwa belahan bumi utara awal musim semi, malam sama panjang dengan siang. Sedangkan di belahan bumi selatan, awal musim gugur, malam sama panjang dengan siang. Ini adalah akibat-akibat atau dampak dari revolusi tadi. Kemudian pada tanggal 21 Juni, belahan bumi utara condong ke matahari awal musim panas. Siang lebih lama dari malam. Sedangkan di belahan bumi selatan menjauhi matahari. Awal musim dingin, malam lebih lama daripada siang. Sedangkan pada bulan September di tanggal 23, belahan bumi selatan awal musim semi. Malam sama panjang dengan siang. Sedangkan di belahan bumi utara awal musim gugur. Malam sama panjang dengan siang. Dan pada akhir tahun yaitu pada 22 Desember kita lihat belahan bumi selatan lebih condong ke matahari. Di mana kita lihat dengan adanya awal musim panas, siang lebih panjang dari malam. Sedangkan belahan bumi utara menjauhi matahari. Awal musim dingin dan malam lebih panjang daripada siang. Ini adalah bentuk revolusi bumi. Sehingga berpengaruh terhadap perubahan iklim yang ada di bumi. Kita lihat akibat revolusi bumi, terjadinya pergantian musim di bumi. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Kemudian terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam.
Jadi lamanya waktu siang dan malam atau contoh siang lebih panjang atau lebih pendek dari malam itu disebabkan karena adanya revolusi bumi tadi. Kemudian yang berikut yaitu gerak semu tahunan matahari. Kita lanjut lagi. Untuk periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada sumbunya satu kali putaran. Akibat rotasi, kita lihat di sana dampak dari rotasi bumi ini ada 5. Yang pertama yaitu pergantian siang dan malam. Yang berikut perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Sehingga kita lihat seperti yang ada di Indonesia, dengan adanya perbedaan garis bujur ini sehingga Indonesia mengalami 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kemudian adanya gerak semu harian matahari. Kemudian bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Kemudian perubahan arah angin di khatulistiwa. Ini adalah 5 dampak dari rotasi bumi. Yang berikut adalah kita lihat adanya data dari ensiklopedia tahun 2008 yang memuat tentang data planet-planet yang ada di tata surya kita ya. Kita bisa lihat sendiri. Mungkin kita akan lihat beberapa salah satu poin. Nah, di sini mungkin kita lihat yang tentang satelit ya. Nah, saya lebih fokus untuk satelit, di mana kita lihat bumi memiliki satu satelit yang dinamakan bulan tadi. Nah, kemudian ada Mars. Mars memiliki 2 satelit. Ya, benar. Yang paling banyak memiliki satelit yaitu Jupiter. Ada yang 63 yang di bagian bawah sekali. Kemudian Saturnus memiliki satelit 56. Uranus memiliki satelit 27 dan Neptunus memiliki satelit 13. Kita lanjut pada bagian yang berikut, yaitu asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Yes, kita dapat melihat bahwa ada beberapa nama-nama asteroid yang berada pada berada di tengah-tengah orbit Mars dan Jupiter. Kita lihat ada Ceres. Ceres ini memiliki diameter 950 km. Dan jarak rata-rata ke matahari itu 2,77. Sedangkan periode revolusinya itu 4,6. Kemudian Pallas diameternya 532 km. Vesta diameternya 530 km. Hygiea 408 km diameternya. Davida diameternya 326 km dan Interamnia dengan diameter 318 km. Jadi yang punya ukuran paling besar yaitu Ceres ya, dengan 950 km. Ini adalah beberapa contoh-contoh foto asteroid
yang ditampilkan dari sumber yaitu ensiklopedia ya. Ada asteroid 243 Ida, kemudian ada asteroid 433 Eros. Kemudian kita lanjut lagi untuk satelit. Ya, satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiring planet di dalam mengorbit matahari. Untuk planet kita Bumi, seperti halnya yang tampak pada gambar, Bumi itu memiliki satelit alam yang dinamakan bulan. Pasti kita semua sudah mengetahui ya, mana yang dinamakan bulan itu pasti semua orang sudah tahu. Kemudian yang berikut, itu ada satelit buatan yang digunakan untuk komunikasi. Nah, seperti yang tampak pada gambar, juga di sumbernya itu ensiklopedia ya, didapatkan dari NASA. Contohnya di Indonesia punya satelit buatan yang dibuat untuk komunikasi, yaitu satelit Palapa. Itu contoh satelit buatan ya. Ada banyak, hampir semua negara di dunia memiliki satelit buatan. Kemudian kita akan melihat lagi tentang periode rotasi bulan. Bulan di dalam berevolusi, bidang orbit bulan membentuk sudut 5%. Sudut 5%-nya kita semua dapat melihat pada tampilan animasi di atas. Dengan pembisanya itu garis merah di atas itu adalah sudut 5%. Itu yang kita lihat bahwa membentuk sudut 5% terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5% menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Bulan melakukan 3 gerakan putaran sekaligus. Yang pertama, bulan berputar mengelilingi matahari. Bulan berputar mengelilingi bumi yang disebut revolusi. Kemudian yang kedua, bulan berputar pada porosnya. Itu yang disebut rotasi bulan. Dan yang ketiga itu bulan dan bumi mengelilingi matahari. Ini contoh gerhana bulan. Kita lihat pada animasi yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Nah, gerhana bulan ini terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus dan bayangan bumi menutupi bulan. Nah, jadi sinar bulan itu tidak kelihatan di bumi karena dihalangi oleh bayangan bumi tadi. Hasil dari pantulan sinar matahari ke bumi yang menimbulkan bayangan atau penumbra dan menutupi bulan. Nah, disitulah terjadi gerhana bulan. Karena matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kemudian yang berikut yaitu gerhana matahari.
Gerhana matahari ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus, di mana ada sebagian belahan bumi yang ditutupi oleh bayang-bayang bulan. Disitulah tempat terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi segaris dan sebidang. Katakan seperti itu. Kemudian mungkin yang akan kita lihat di bagian akhir ini yaitu terkait dengan pasang surut air laut. Jadi kita kenal fase air laut ini yaitu ada air penuh yang disebut air pasang dan air surut. Dengan adanya perputaran atau rotasi bumi tadi, kita lihat terjadinya ada pasang purnama atau pasang perbani, ada pasang neap. Kemudian jadi dua proses pasang itu akan terjadi terus menerus. Jadi kadang kita lihat ada air surut, kemudian air pasang, itu dipengaruhi oleh proses yang ada. Kemudian yang berikut yaitu meteor. Batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Ini contoh batuan asteroid yang menghantam bumi. Kita lihat meteor juga dinamakan bintang beralih. Itu yang biasa kalau kita dengar-dengar dari orang tua, biasa mereka bilang bintang jatuh atau dinamakan bintang berekor. Itu yang dinamakan meteor. Jadi bintang beralih dari satu tempat ke tempat lain atau biasanya dikatakan bintang jatuh. Itu yang disebut meteor. Kemudian yang berikut yaitu komet. Benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Kemudian ini adalah ciri-ciri komet ya. Kemudian yang kedua, komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Kemudian yang ketiga, ekor komet selalu menjauhi matahari. Ya. Kita dapat lihat gambar dari komet adalah seperti yang tampak pada tampilan slide di atas. Bagian-bagian dari komet yaitu inti, koma, ada awan, ada hidrogen, dan ada ekor. Ya, demikianlah materi tentang jagat raya dan tata surya yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pemantik untuk mendorong kita lagi dalam mempelajari ilmu-ilmu geografi, terkhususnya terkait materi bumi dan antariksa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang.